Komitmen Indonesia itu sudah jelas terhadap Palestina, sudah jelas. Benyamin Netanyahu itu, saudara-saudara, ini tak kasih tahu ya, mau pergi ke Australia dari Singapura, dia nggak berani lewat udara Indonesia, dia muter sampai Filipina, muter ke Filipina, ke Papua Nugini, karena dia takut ditembak. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang bicarakan. Kalau biasanya tidak berguna, tidak bermanfaat, kali ini kita akan bicara sesuatu yang sangat serius. Dan kemungkinan itu sensitif. Bagi beberapa pihak ini sangat sensitif lah. Pro dan kontra wajar. Tapi ini perlu saya bahas karena ini menyangkut dengan masa depan sepak bola di Indonesia. Di Indonesia ya, ini jadi tema kita hari ini, kita khusus membahas tentang Indonesia. Ini menyangkut kelanjutan, keberlanjutan, menyangkut future masa depan sepak bola Indonesia ini mau seperti apa. Ini terkait dengan Piala Dunia Under 20, Piala Dunia usia 20 2023 yang akan digelar pada tanggal Mei dan Juni. Tanggal 20 atau tanggal berapa ya? Sampai tanggal 11 Juni. Mei sampai Juni itu. Dan yang kenapa ini penting? Karena menyangkut keberadaan tim nasional Israel U20, Under 20. Ini adalah kontroversi di mana-mana, saudara-saudara. Kontroversi di Indonesia. Kontroversi di Indonesia, dan ini sangat berbahaya. Ini bukannya kita mendukung, mengakui Israel sebagai negara. Tidak. Kita ini bukan urusannya, tidak ada urusannya dengan mendukung Palestina, tidak. Indonesia itu sejak zaman kemerdekaan, bahkan sebelum merdeka itu sudah komitmen terhadap kemerdekaan Palestina itu sudah final. Dan itu sudah bukti sejarahnya sudah ada di mana-mana, rekam jejaknya, undang-undangnya juga sudah ada jelas. Tidak mengakui Israel itu juga jelas, sampai clear, sampai Palestina mendapat kemerdekaan. Tapi saudara-saudara, ini adalah urusan sepak bola. Dan ini terkait dengan masa depan sepak bola Indonesia. Kalau Indonesia sampai macam-macam, sampai aneh-aneh, sampai melawan FIFA, ya saya nggak tahu. Ya, selesai sudah Indonesia. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Polemik, kontroversi tentang tim nasional Israel U20 ini, tentang penolakan, tentang apalah. Nah, akan kita bahas di edisi kali ini, saudara. Kenapa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini dimulai pada 2019. Ketika itu FIFA Indonesia, ya tentu saja itu rinciannya sebelum-sebelumnya, itu mengajukan diri, bidding ke FIFA, mengajukan diri untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20. Dan FIFA menerima itu. FIFA menganggap Indonesia memiliki kemampuan. Indonesia punya infrastruktur yang cukup bagus, punya penggemar sepak bola yang baik, punya fanatisme luar biasa, punya pasar, punya semuanya lah. Itu membuat Indonesia mendapatkan kesempatan. Nah, dan ketika mengajukan diri menjadi tuan rumah itu, pemerintah juga terlibat, karena tidak mungkin PSSI maju sendiri tanpa persetujuan pemerintah. Pasti pemerintah menyetujui. Dan ketika mengajukan diri itu dan terpilih, otomatis melekat semua konsekuensi yang mengikutinya. Ada banyak konsekuensi. Salah satunya adalah Indonesia harus menerima semua negara peserta yang lolos berdasarkan mekanisme FIFA. Mekanisme FIFA itu apa? Ya, kualifikasi. Di Asia ada Piala Asia U20, di Eropa ada Euro U19, di Amerika Selatan ada CONMEBOL, Piala Amerika U20 atau apa. Itu semua melekat di masing-masing konfederasi. Dan siapapun yang lolos itu harus diterima. Entah itu Israel, entah itu Taiwan, Uganda, Zimbabwe, Wakanda, Konoha, negara api, siapa lagi? Ya semua negara. Dan pemerintah kita juga sudah tahu itu. Pemerintah kita sudah tahu, dan
Pemerintah kita sangat mendukung, saudara-saudara. Pemerintah Indonesia ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini sangat mendukung Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia. Buktinya, infrastruktur dibangun di mana-mana. Salah satunya ya untuk menunjang Piala Dunia itu. Stadion direnovasi. Semuanya direnovasi total, dibikin supaya standar FIFA. Standar FIFA yang beneran ya, bukan standar FIFA yang klaim ya. Dibikin standar FIFA. Klub harus mengalah, sementara mengungsi tidak bermain di stadionnya karena stadionnya direnovasi. Fasilitas penunjang di sekitar stadion disiapkan. Terus merchandise diproduksi, UMKM, usaha kecil menengah juga dilibatkan untuk menjual produk-produk, untuk terlibat secara aktif. Jadi intinya Piala Dunia U20 ini tidak hanya menghidupkan sepak bola, tapi menggerakkan ekonomi Indonesia, ekonomi masyarakat. Saudara-saudara, setidaknya ada beberapa alasan. Ada, kalau nggak salah ada 4 atau 5 alasan mengapa orang-orang itu, mengapa beberapa pihak kelompok itu ya, ada politisi, ada tokoh agama, tapi tidak semua tokoh agama ya, karena ada beberapa tokoh agama seperti Ketua Umum PBNU Nahdlatul Ulama Gus Yahya udah mengatakan tidak masalah. Tidak, ya, tapi ada lagi yang tetap ngotot, ada partai politik, ada Majelis Ulama Indonesia, ada kepala daerah, ada ya beberapa yang memang saya rasa kemungkinan mereka nggak paham, bisa jadi, bisa juga ada kepentingan kepentingan politik, motif lain lah. Yang paling sering diumumkan orang adalah agama. Agama, mereka menganggap bahwa ini adalah agama. Ya, menurut saya, menurut komentator agama, konflik ini olahraga, nggak ada hubungannya dengan agama. Olahraga sepak bola itu agama apa aja boleh main bola. Boleh, kalau Anda suka sepak bola, suka olahraga ya silahkan, tidak ada hubungannya dengan agama. Oh, Israel, Yahudi, Palestina, Islam. Oh, tidak, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara paham, di Israel itu juga banyak orang Arab, banyak orang Muslim di situ. Di Palestina itu juga tidak semuanya Islam. Ada Bethlehem di situ, tempat lahir Yesus Kristus. Itu Kristen banyak di situ. Istrinya Yasser Arafat, almarhum aja orang Kristen. Jadi tidak benar kalau ini adalah masalah agama. Jadi ini adalah di sana itu ya konflik biasa, konflik politik, konflik perebutan tanah, konflik ekonomi, konflik sosial. Agama hanya digunakan untuk semacam apa ya, untuk menarik solidaritas bersama, itu aja. Jadi menurut komentator gadungan ini tidak ada hubungannya dengan agama. Ini Piala Dunia U20, olahraga, sepak bola, sport. Tidak ada urusan dengan agama apapun. Agama Islam, agama Yahudi, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, apa tidak ada. Ini murni olahraga. Nah, alasan kedua yang dikemukakan orang-orang yang menolak kedatangan Israel adalah penjajahan. Ini melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ dikatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan bla 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 bla. Ada kalimatnya di situ. Ya memang di konstitusi itu memang ada tertuat penjajah. Tapi saudara-saudara, ini saya mau jujur, tolong dijawab. Apakah yang menjajah itu hanya Israel? Apakah hanya Israel yang menjajah Palestina? Kalau kita bilang penjajahan Israel, Amerika itu menginvasi Afghanistan, menginvasi Irak, menjajah Afghanistan, menjajah Irak. Rusia menginvasi Suriah. Dulu pernah menginvasi Afghanistan zaman Uni Soviet. Sekarang menginvasi mana? Ukraina. Loh, kok kita masih punya hubungan dengan mereka? Harusnya kita juga melanggar Undang-Undang Dasar dong. Kita berhubungan dengan Amerika, kita berhubungan dengan Rusia. Terus ada lagi, saya kasih contoh. Oh, karena Palestina Muslim. Oh, saudara-saudara harus ingat, Myanmar, Rohingya, itu juga ditindas sama Myanmar. Tapi kita punya hubungan dengan Myanmar tuh. Kita sebagai sesama anggota ASEAN. Cina, kita lihat Cina. Cina menurut beberapa orang menindas etnis Uighur di Turkistan. Turkistan apa mana ya? Pokoknya di Xinjiang, provinsi Xinjiang. Kita masih aja tuh punya hubungan dengan
dengan Cina. Turki, saudara-saudara, saya kasih tahu, Turki itu menindas kaum Kurdi, etnis Kurdi, suku Kurdi. Suku Kurdi itu juga Islam juga. Tapi kita masih punya hubungan tuh dengan mereka. Jadi alasan yang mengatakan penjajahan, kita berhubungan dengan Israel karena kita tidak, penjajahan itu tidak benar, tidak tepat. Kalau saya contohkan negara-negara itu tadi ya, kita melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dong. Kita berhubungan dengan negara-negara penjajah. Jangan lupa Belanda dulu juga menjajah Indonesia. Inggris menjajah Malaysia, menjajah Brunei, menjajah mana-mana. Toh kita masih punya hubungan. Sampai sekarang Amerika masih aja berada di Irak, masih ada di Afghanistan. Kita masih aja berhubungan dengan Amerika. Rusia juga masih ada di Ukraina, masih ada di Suriah. Kita malah membela-bela Putin, kita bilang ura. Oh. Apakah itu juga enggak? Jadi macam mana? Dan lagi pula saudara-saudara, ini kan ya seperti yang saya bilang berkali-kali. Ini Israel ini yang datang adalah anak-anak muda, mereka pemain sepak bola, olahraga, sport. Belum tentu anak-anak ini juga setuju dengan kebijakan Benyamin Netanyahu. Belum tentu anak-anak ini menjadi pendukungnya Zionisme yang ekspansif, yang rasis, yang fasis, itu belum tentu. Mereka nggak ngerti apa-apa, mereka hanya main. Yang ketiga, orang menolak kedatangan timnas Israel ini karena tidak ada hubungan diplomatik. Tidak ada, alasannya itu secara hukum, undang-undang, hukum internasional, apa segala macam, tidak ada hubungan diplomatik. Memang Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel itu bukan hanya Indonesia itu bukan hanya dengan Israel yang tidak punya hubungan diplomatik. Kita juga nggak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan, Cina Taipei. Kita juga nggak punya hubungan diplomatik dengan Kosovo. Tidak punya. Kita juga tidak punya hubungan diplomatik dengan mana lagi? Dengan, ya itu yang setahu saya dua itu. Kita nggak punya Kosovo, kita nggak punya Taiwan, kita nggak punya. Apakah kita tidak berhubungan dengan dua negara itu? Berhubungan, saudara-saudara. Di Taiwan itu banyak tenaga kerja Indonesia di sana. Perdagangan Indonesia dengan Taiwan itu kenceng itu apa ya? Ya banyak, maksudnya neraca perdagangannya itu lancar-lancar aja. Orang Indonesia bebas berkunjung ke Taiwan, orang Taiwan bebas berkunjung ke Indonesia. Padahal nggak ada hubungan diplomatik. Kosovo juga sama. Pemain bola Kosovo datang ke Indonesia main di Liga Indonesia, kayaknya ada ya? Ada apa tidak ya? Itu Kosovo. Nggak ada masalah tuh. Terus apa lagi? Dengan Israel pun, walaupun tidak ada hubungan diplomatik, itu kita juga banyak perdagangan dengan Israel. Israel membeli beberapa komoditas kita. Oh, dan jangan lupa saudara-saudara, banyak saudara-saudara kita yang dari Kristiani, dari Kristen, dari Katolik, dari Protestan, itu mereka sering beribadah ke Yerusalem. Mereka datang ke sana, mengurus visanya di mana? Di Singapura. Dan itu sudah ada sejak zaman Bung Karno, sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Dan itu tidak ada masalah tuh, tetap ada. Dan saudara-saudara ingat, sejarah juga membuktikan bahwa Indonesia dulu pernah membeli pesawat itu dari Israel, A4 Skyhawk. Bener itu tahun 80-90-an, zaman Presiden Soeharto. Itu ada bukunya ada film dokumenternya, ada ceritanya, itu ada, dan itu sudah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia berpuluh-puluh tahun kemudian. Artinya apa? Artinya ya itu bukan alasan. Kalau militer aja kita bisa kerjasama. Kemudian jangan lupa, tahun lalu 2022 itu ada yang namanya Inter-Parliament Union, IPU. Itu delegasi Israel itu datang ke Indonesia. Jadi parlemen tingkat dunia, organisasi parlemen dunia itu datang ke Bali, konferensi di Bali. Dan ke berapa lagi ya? Kelima atau ke berapa tadi itu? Adalah menggunakan alasan Bung Karno. Sejarah Bung Karno pernah menolak Israel waktu di Asian Games, pernah membentuk yang namanya Ganevo, Games of Emerging Force.
Itu alasan mereka seperti alasan itu. Nah, saudara-saudara, ya itu Bung Karno itu benar pada waktu itu. Jadi kita harus melihat sesuatu itu berdasarkan konteks zamannya, konteks sejarahnya. Pada waktu itu Bung Karno benar karena konteksnya seperti itu pada waktu itu. Konteks negara-negara baru merdeka, baru solidaritas Asia Afrika, baru pergerakan kemerdekaan baru muncul di banyak negara, banyak Jadi secara konteks itu tepat dan tidak ada yang salah. Tetapi saudara-saudara harus dilihat konteks zaman sekarang. Sekarang ini adalah globalisasi, dunia bersatu. Perang semakin sedikit meskipun masih ada. Konflik, orang itu lebih senang berhubungan baik. Itu konteksnya. Kalau Anda mau hidup kayak zaman Bung Karno, ya jangan hanya yang ditiru, jangan hanya Ganevo-nya itu atau pemboikotannya Israel itu, jangan hanya itu ya. Hidup susah kayak zaman Bung Karno juga harus ditiru. Tapi kan nggak mau. Jadi ya konteksnya beda, saudara-saudara, konteksnya beda. Konteks saat itu mengharuskan Bung Karno seperti itu. Kalau Bung Karno tidak melakukan seperti itu, Indonesia bisa digilas oleh sejarah, bisa tinggal nama, umur Indonesia hanya pendek. Tetapi sekarang beda konteksnya. Konteksnya nggak seperti itu. Konteksnya globalisasi, eranya sudah internet. Era berapa itu sekarang itu? Udah 5G atau berapa? Atau 6G. Jadi ya beda, nggak bisa disamakan, bukan nggak bisa apple to apple gitu loh. Semangatnya iya kita ambil, tetapi kita transformasikan ke dalam bentuk lain, bentuk perjuangan yang lain. Tetapi semangat Bung Karno-nya itu, semangat berdikari, semangat mandiri, semangat karakter bangsa itu yang harus dijaga. Bukan sama persis, jiplak persis, copy paste 100%, tidak. Semangatnya, spiritnya yang diambil. Ada lagi yang menolak dengan alasan adalah standar ganda. FIFA pakai standar ganda, FIFA menggunakan standar ganda. Kenapa Rusia dicoret sementara Israel tidak? Aduh, begini saudara-saudara, saya kasih tahu ya. Sepak bola ini punyanya FIFA. Ya itu terserah FIFA mau ngapain. Dia mau pakai standar ganda, mau pakai standar samping, standar tengah, mau diparkir begitu aja, itu terserah FIFA. standar motor itu beda. Ya itu terserah FIFA gitu loh. Dan ya kalau nggak suka sama FIFA ya keluar gitu loh. Bikin FIFA tandingan. Misalnya nih saya usulkan yang getol menolak memboikotkan PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Ya misalnya Hidayat Nurwahid suruh bikin FIFA tandingan lah. Nanti ngajak negara mana yang kira-kira bersedia. Misalnya Somalia, Sudan, Uganda, mana lagi, Yaman. Nah, atau siapa diajak. Kayak Bung Karno dulu waktu bikin Ganevo. Itu begitu solusinya kalau Anda nggak suka FIFA. Kalau Anda merasa nanti Anda bikin yang organisasi yang adil, yang tidak standar ganda, yang standarnya sama. Itu kan jalan solusinya. Kayak Bung Karno dulu. Walaupun pada akhirnya Bung Karno juga Ganevo juga nggak bertahan lama kan. Karena ya tidak mungkinlah kita ini melawan arus. Orang hidup ini nggak mungkin kita melawan arus. Ya kita harus ngikutin arus. Tetapi jangan sampai kita tenggelam di dalam arus itu. Kita harus bisa berpegang. Itu seperti itu saudara-saudara. Jadi mau gimana lagi? Ya kayak kasus Rusia itu tadi. Rusia itu di Indonesia ini banyak yang salah kaprah. Banyak yang orang-orang menentang itu mengatakan bahwa Qatar aja berani menolak Rusia. Loh, yang ditolak itu bukan Qatar yang menolak, saudara-saudara. Yang menolak adalah FIFA, UEFA. Qatar nggak bisa menolak. Yang menolak Rusia itu dibatalkan waktu kualifikasi playoff di fase akhir. Yang membatalkan adalah UEFA dan FIFA, bukan Qatar. Qatar nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan Qatar juga waktu Piala Dunia 2020 juga menyambut kedatangan orang-orang dari Israel, media-media Israel. Bahkan mereka dipermalukan kan. Videonya viral di mana-mana itu. Nah, itu saudara-saudara. Jadi ya standar ganda ya bikin organisasi baru lah kalau memang Anda nggak suka. Karena begini, sepak bola itu punya FIFA. FIFA itu mau otoriter, mau demokratis, ya suka-suka FIFA. Kalau anggotanya FIFA
Dari berapa? 200 atau berapa lebih itu. Setuju ya? Ya terserah FIFA. Makanya kalau nggak suka ya bikin organisasi baru, keluar dari FIFA. Terus solusinya gimana, saudara-saudara? Solusinya ya gampang. Ya udah ya tetap ikut aturan FIFA kalau masih mau jadi anggota FIFA. Begitu. Tetap mengizinkan Israel datang ke Indonesia ikut Piala Dunia. Itu solusinya. Nggak ada solusi lain. Kalau Anda nggak mau menolak ya otomatis status tuan rumah udah pasti dicabut. Udah pasti itu. Kemungkinan akan ada sanksi susulan. Kalau tidak di-ban, misalnya tidak di-ban nih ya, tidak kena ban ya, otomatis Indonesia akan blacklist. Tidak akan diizinkan lagi menggelar menjadi tuan rumah sepak bola. Misalnya Piala AFF nggak boleh main di Indonesia, Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Di semua level usia tidak boleh lagi main di Indonesia. Itu yang paling berat. Di blacklist. Yang jauh lebih berat kalau di-ban. Kalau di-ban mati saudara-saudara sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia itu udah pernah di-ban tahun 2015. Kalau Malaysia kan belum pernah. Jadi nggak bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang sudah pernah kena ban. Gitu loh. Ban itu nggak enak. Kita nggak bisa kemana-mana. Sepak bola Indonesia nggak ada kegiatan. Kita dikucilkan, nggak bisa bertanding. Timnas nggak bisa bertanding. Otomatis peringkatnya turun. Kita dicoret. Dari waktu itu dari kualifikasi Piala Asia. Jadi kita nggak bisa ikut Piala Asia 2019. Sekarang ini kita udah lolos ke Piala Asia 2023. Setelah terakhir kali tampil tahun 2007. Lah sekarang kalau ini di-ban, kita nggak bisa main. Siapa yang rugi? Kita nggak bisa lagi main di yang terdekat mana? SEA Games kita nggak bisa main. Piala AFF nanti kita nggak bisa main. Terus mau apa? Liga kita, Piala AFC kita nggak dapat. Dulu Indonesia sebelum di-ban main di Liga Champion Asia. Main Liga Champion Asia, saudara-saudara. Sekarang kita hanya di playoff Piala AFC. Dan fase grup kalau nggak salah, Piala AFC. Jadi, itu dampaknya luar biasa. Jadi, saya hanya ingin mengatakan begini. Kita berpikirlah untuk kepentingan nasional kita. Solusi saya. Kita pikir diri kita sendirilah. Nggak usah kita mikir orang lain, solidaritas. Karena kalau kita di-ban, yang rugi adalah jutaan orang Indonesia, dan itu juga kemanusiaan, bukan hanya Palestina yang kemanusiaan, bahkan jumlah korban sepak bola, pembekuan sepak bola itu jutaan, jauh lebih banyak dari penduduk Palestina sendiri, saudara-saudara. Apa itu nggak kemanusiaan? Kalau mereka nggak bisa nyari uang dari sepak bola, terus siapa yang mau kasih makan? Berpikirlah untuk kepentingan nasional kita. Kemudian dicarikan solusi, bilang ke FIFA, misalnya FIFA ini soalnya sensitif, bla bla bla, dinegosiasikan misalnya soal bendera, soal lagu kebangsaan, soal macam-macam atribut Israel, soal apa, itu kan bisa didiskusikan. Misalnya atribut Israel hanya diperdengarkan waktu pertandingan, tidak dipajang di jalanan, di sekeliling stadion, kayak gitu kan bisa dibicarakan dengan FIFA. Toh Qatar waktu itu urusan LGBT juga bisa dinegosiasikan dengan FIFA. Dan ternyata dikabulkan kan, walaupun didesak dari Eropa untuk LGBT, One Love, segala macam, tetap. Jadi itu masih ada Jadi itu solusi itu jauh lebih bermartabat, jauh lebih intelek, jauh lebih bagus lah daripada memboikot. Dan saya rasa Presiden Jokowi itu komitmennya ke situ karena terlalu banyak yang dipertaruhkan, saudara-saudara. Indonesia ini bermimpi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 ASEAN, dan itu FIFA sudah memberi sinyal kepada ASEAN. Kemungkinan ya Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura itu bisa jadi tuan rumah bersama. Terus kita juga punya mimpi untuk menjadi penyelenggara Olimpiade. Olimpik. Itu juga. Jadi terlalu banyak ya. Marilah berpikir jernih. Nggak usah terlalu memikirkan negara lain. Karena komitmen Indonesia itu sudah jelas terhadap Palestina, sudah jelas. Benjamin Netanyahu itu, saudara-saudara, ini tak kasih tahu ya, mau pergi ke Australia dari Singapura, dia nggak berani lewat udara Indonesia, dia muter sampai Filipina, putar ke Filipina, ke Papua Nugini, karena dia takut ditembak oleh militer Indonesia kalau terbang di udara Indonesia. Jadi kurang apa lagi coba komitmen Indonesia ini.
itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini yang cukup menguras pikiran dan cukup membuat saya stres juga, saudara-saudara. Kita sudah bicara tentang tentang itu tadi, alasan mengapa kita sudah membahas apa tadi? Alasan mengapa orang-orang itu menolak, dan kita sudah memberikan gambaran kenapa kita tidak perlu menolak. Seperti itu. Dan ya kita udah bicara panjang lebar lah. Kita sudah merasa bahwa ya ini adalah sepak bola, saudara-saudara. Ini adalah olahraga, sportsmanship. Sepak bola itu dibangun atas dasar sportivitas, atas dasar fair play. Sementara di sisi lain ada urusan politik. Kita tadi juga sudah bicara tentang bagaimana apa yang seharusnya dilakukan, solusi-solusi apa yang bisa diambil oleh Indonesia, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh PSSI, supaya tujuannya adalah satu, saudara-saudara, untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia, untuk menyelamatkan jutaan orang Indonesia yang tergantung hidupnya dari sepak bola. Kita harus berpikir kepentingan kita, bukan kepentingan negara lain. Negara lain yang jauh di sana. Jadi, karena kalau ada apa-apa dengan negara kita, ya rugi kita sendiri. Negara luar yang kita bela belum tentu juga akan membantu kita, kan. Yang bisa menyelesaikan semua masalah di dalam negeri kita, ya kita sendiri, kemauan kita. Dan kita tidak boleh kalau menurut saya tidak boleh neko-neko lah bahasa Jawanya. Tidak boleh aneh-aneh, tidak boleh macam-macam dengan FIFA. Ya karena memang sepak bola itu miliknya FIFA. Anda nggak suka sama FIFA, Anda ya bikin FIFA tandingan. Nggak suka sama sepak bola, ya nggak usah main sepak bola. Saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tapi kalau itu benar, berarti sebuah kebenaran. Oke, saudara-saudara, jangan lupa kalau saudara-saudara merasa channel ini berguna, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak berguna, abaikan saja. Jangan direport, kasihan saya. Dan jangan lupa ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka!